Salam cerdas selaras pada tandapan di mana saja berada, di seluruh alam semesta, baik yang berada di alam skala maupun yang berada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semuanya. Channel khusus yang selalu mengangkat semua persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan yang baik kali ini, Hyang berada di salah satu rumah dari salah satu tandapan yang ada di ibu kota Jakarta. Dan secara kebetulan Hyang bertemu dengan beberapa tandapan di Jakarta, antara lain Mas Sugeng Heri, Mas Ronald, dan sahabat-sahabat lainnya yang hadir di malam ini yang tidak bisa Hyang sebutkan satu per satu. Selamat malam semuanya. Dan pada malam ini Hyang ingin mengangkat persoalan tentang agama yang pada akhirnya kita tahu bahwa ternyata ajaran-ajaran murni yang dibawa oleh semua para nabi, rasul, Mesias, Buddha, ataupun para awatar bukanlah agama. Jadi, sesungguhnya mereka semua bukanlah pembawa agama sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan selama ini. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama Hyang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Kita berharap perbincangan kali ini betul-betul perbincangan yang sangat mengena dengan kondisi umat atau bangsa kita sendiri saat ini. Dalam hal ini mungkin banyak hal-hal yang terjadi di dalam dunia manusia, ya, baik itu di dunia internasional maupun dalam wilayah teritorial negara kita sendiri. Ya. Hampir-hampir setiap persoalan yang terjadi di luar negeri atau yang terjadi di luar sana itu sangat mempengaruhi bangsa kita yang ada di sini. Sehingga tidak ada bedanya persoalan yang di luar dengan persoalan yang di dalam. Bangsa kita ini gampang sekali dikacau. Satu misal contoh, persoalan Palestina dengan apa? Dengan Israel saja kita jadi masalah di sini. Ikut dibikin kalang kabut. Iya, kita pro salah, nggak ngepro salah. Iya kan? Nah ini salah satu contoh aja. Malam ini kita tidak membicarakan itu hanya salah satu contoh ya. Bahwa persoalan-persoalan luar pun bisa mempengaruhi kondisi bangsa kita. Saat ini mungkin kita mencoba melihat, ya, kalau kita amati dari seluruh kejadian-kejadian yang kita dengar setiap hari, kok rasa-rasanya ya semua kalau kita runut ya, sampai ke ujung-ujungnya rasa-rasanya kok seolah-olah agama itu yang menjadi titik masalah. Sampai-sampai Palestina dan Israel pun seolah-olah agama yang menjadi pokok permasalahan. Jadi bahkan ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk mengarahkan ke arah yang lain bahwa persoalan Israel dan Palestina itu sebetulnya bukan agama tapi politik. Nah, dan ini kan perbincangan semacam ini gak ada habis. Lalu, secara terminologis,
Apa arti agama yang sebenarnya? Dan siapakah sebenarnya Nabi Muhammad, Siwa, Yesus, atau Siddhartha Gautama? Karena persoalannya saat ini agama sedang menjadi sorotan utama, menjadi pokok permasalahan utama dalam kehidupan manusia, yang konon agama-agama dihadirkan dalam kehidupan manusia sebagai solusi yang bisa mengatasi setiap permasalahan manusia. Namun malah sebaliknya, faktanya banyak masalah-masalah besar seperti perang besar, pertikaian, dan pembunuhan sia-sia antar umat manusia banyak terjadi dalam kehidupan manusia, semuanya bersumber dari agama-agama. Ada apakah sebenarnya dengan agama? Jadi keadaan yang menganut agama tersebut ya, pemahaman si penganut agama yang satu dengan pemahaman agama yang lainnya bentrok gitu ya. Jadi sebabnya itu karena dia meyakini agama dia masing-masing, akhirnya jadi berselisih paham gitu ya. Sebenarnya yang benar yang buat dipegang agama yang mana sih gitu. Maksudnya agama itu sebagai apa sih gitu. Keberadaannya itu. Jadi persoalan yang ini, persoalan yang sedang kita hadapi bersama ini, kalau kita telah lebih lanjut, permasalahannya bukan hanya sebatas perbedaan pemahaman saja, bukan sebatas itu. Banyak, sangat kompleks persoalan ini. Karena yang paling membuat kacau dari semuanya ada kepentingan politik. Politik inilah yang sangat berpengaruh dan bahkan membuat keadaan ini bisa dibelokkan kemana saja, sehingga perbincangan tentang agama itu menjadi tidak jelas. Agama itu apa sih yang gitu? Terus seberapa pentingkah agama itu? Kalau memang penting, kenapa kok banyak perselisihan di agama itu? Seberapa penting sih agama itu bagi yang gitu loh? Bagi umat gitu ya. Ya bagi kita semua gitu. Contoh agama itu. Terus kalau saya tidak beragama, apa yang terjadi yang kan gitu? Itu jadi pertanyaan itu yang sebenarnya jadi pertanyaan. Ada apa dengan agama itu? Ada apa dengan agama? Apakah agama itu sumber masalah? Kalau menurut ceritanya, konon kehadiran agama itu kan dihadirkan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kenapa faktanya seringkali seolah-olah semua permasalahan bersumber dari agama? Coba mari kita uraikan bersama-sama. Masalah yang sebenarnya itu dari mana? Apakah betul semua masalah yang muncul ini dari agama? Dan di sini kita betul-betul kritis terhadap keadaan. Ya. Karena persoalannya di sini bukan persoalan pemahaman. Kalau masalah pemahaman dari dulu tidak akan pernah sama. Ya. Persoalannya adalah banyak orang yang tidak tahu apa itu agama. Baik para penganutnya sendiri juga banyak yang tidak tahu apa itu agama. Dan otomatis mereka pun juga tidak tahu batas yang disebut agama itu mana. Padahal yang namanya agama itu terbatas sekali. Apa buktinya kalau agama terbatas? Buktinya adalah menghasilkan pertikaian dan pertengkaran. Itu satu bukti bahwa agama itu menjadi terbatas. Ada batasannya. Agama itu ada batasannya. Terlebih lagi para penganutnya atau bahkan siapapun juga yang mencoba untuk mengamati agama, mencoba untuk menilai, mencoba untuk melihat, maka semua punya penilaian yang berbeda tentang agama. Adanya radikalisme, kelompok-kelompok beragama yang merasa benar sendiri dan merasa berkuasa, sehingga seolah-olah mereka bisa menjadi hakim,
yang bisa menghakimi orang-orang yang seolah-olah berkata dengan kebebasannya. Padahal kita bisa membicarakan apa saja. Kita punya hak untuk membicarakan. Selama apa yang kita bicarakan bukan dalam rangka untuk merendahkan atau melecehkannya. Dan kita nggak bisa menuduh atau menyalahkannya. Tapi nampaknya suasana yang ada di dunia ini seolah-olah setiap orang punya ketakutan. Takut kalau salah di dalam berbicara tentang agama. Takut kalau nanti ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa berhak untuk menghakimi orang-orang yang dianggapnya salah dan tidak sepaham. Itu yang terjadi. Nah, itu yang membuat kita menjadi ketakutan dan tidak berani bersuara. Tapi saat ini kebalikannya. Justru kondisi agama sekarang dalam keadaan sedang terpuruk. Terpuruknya agama ini bukan dikarenakan kemurnian ajaran agama itu sendiri. Keterpurukan agama ini diakibatkan oleh ulah dari para penganutnya sendiri. Sehingga orang-orang melihat agama itu seperti momok yang menyeramkan. Salah ngomong bisa dipenggal gitu. Salah ngomong bisa disesatkan. Padahal belum tentu salah. Bisa saja orang yang menilai salah adalah orang yang terbatas cara berpikir dan cara melihatnya. Sehingga dia bisa seenaknya menyalahkan, menyesatkan orang-orang yang ingin berkata tentang agama itu apa adanya. Karena pokok persoalannya saat ini agama sedang menjadi sorotan utama, menjadi hujatan dan kritik yang tajam dan sarkas dari beberapa pihak. Agama yang konon katanya dihadirkan dalam kehidupan manusia sebagai solusi yang bisa mengatasi seluruh permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia bersama, baik secara sosial maupun secara personal. Namun, fakta yang terjadi malah sebaliknya. Banyak masalah-masalah besar yang merugikan semua pihak terjadi, seperti halnya peperangan, pertikaian, dan pembunuhan sia-sia antar umat beragama, karena dipicu oleh persoalan-persoalan perbedaan keyakinan dan pemahaman, baik tentang agama, Tuhan, atau tentang kebenaran yang hakiki. Mulai zaman dahulu kala, semenjak dari zaman Yunani klasik, bahkan jauh sebelumnya, sudah banyak terjadi pertikaian antar umat manusia dalam mempertahankan kebenaran, kehormatan, dan kemerdekaannya hingga saat ini. Sehingga persoalan kebenaran agama, Tuhan, dan spiritualitas menjadi kajian utama yang harus kita lakukan secara kolektif, bersama-sama, maupun secara personal. Semua kita lakukan berdasarkan kebutuhan primordial, intelektual, emosional, mental, maupun kebutuhan spiritualnya. Begitu pula sebaliknya, sudah seharusnya setiap orang, setiap para penganut agama, setiap para penceramah agama, tahu dan sadar diri akan keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya, baik tentang agama, spiritualitas, atau tentang kehidupan yang penuh misteri ini. Sehingga mereka atau kita semua sadar dan mampu mengendalikan diri untuk tidak berbicara apapun tentang agama, spiritualitas, dan kehidupan ini kecuali sudah mengalaminya. Setinggi dan sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang tersimpan di memori di otakmu, hanyalah konsepsi dan pemahaman dualitas semata, yang tidak nyata dan tidak ada di dalam kenyataan yang sebenarnya, jika kamu belum mengalami kebenarannya sama sekali. Orang yang kaya ilmu pengetahuan bukanlah seberapa banyak ilmu pengetahuan yang kamu miliki, melainkan seberapa banyak ilmu pengetahuan yang sudah bisa kamu alami. Maka sampaikanlah kepada umat manusia ilmu yang sudah kamu mengalaminya, secara ilmiah, logis, sistematik, lintas subjektif, dan universal. Sepak terjang kaum radikalisme yang telah melepaskan diri dari pijakan sumber murni ajaran yang sebenarnya
telah melukai dan merusak nilai-nilai luhur kemerdekaan dan kemanusiaan yang kita hormati dan kita jaga bersama. Maka sudah seharusnya kita wajib melihat dan mengkaji ulang kembali ajaran-ajaran murni yang disampaikan dalam kitab sucinya masing-masing untuk mengetahui secara ilmiah, logis, sistematik, dan universal dari mana sebenarnya sumber-sumber kerusakan itu berasal. Apakah kerusakan itu bersumber dari ajaran murni agamanya atau dari kedangkalan keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang sangat subjektif dan terbatas. Nah, saat ini seperti yang katakan tadi, agaknya dengan keterpurukan salah satu agama yang dulu menjadi salah satu agama yang dianggap radikal, padahal radikalnya para penganut agama ini, atau dengan kata lain, orang-orang yang radikal dari penganut agama ini sebetulnya sangat minoritas. Sangat sedikit. Sangat minoritas. Tapi mereka, karena mereka sangat vokal dan sangat frontal dalam mengatakan sesat itu, tangkap. Jadi banyak orang yang nggak berani melawan. Mereka sebetulnya preman-preman yang berjubah agama. Mereka tidak memiliki sopan santun. Mereka merasa benar sendiri. Apakah kita harus berdiam diri dengan orang-orang yang semacam ini? Orang-orang yang bisa membuat agama itu menjadi buruk. Kehadiran orang-orang semacam ini bukan malah membuat agama itu menjadi baik. Image agama itu menjadi jatuh gara-gara orang semacam ini. Buktinya saat ini muncul orang-orang yang berani berbicara sekarang. Seolah-olah sekarang mereka bisa berbicara apa saja untuk menghujat agama. Baik mereka yang anti sama agama atau mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Orang-orang ateis, orang-orang agnostis. Di saat ini mereka seperti punya kebebasan. Saat ini mereka seolah-olah punya peluang untuk berbicara, untuk menilai agama itu begini. Ini yang membuat kisruh gara-gara agama luar, agama impor. Kita punya agama sendiri yang lebih baik. Kenapa harus ada agama impor yang harus kita pelajari ini? Jadi persoalan itu bisa bermacam-macam, menjadi tidak jelas. Sehingga masing-masing merasa bahwa ini karena kita salah. Kenapa kita harus pegang agama impor? Agama luar, wong kita sendiri punya agama. Ini kan pemahaman tentang agama yang masih nggak jelas. Definisi agama itu sendiri nggak jelas bagi setiap orang. Jadi persoalan dasarnya ada di sana dulu. Apa itu agama? Nah, itu yang harus kita bicarakan saat ini. Apa itu agama? Nah, mungkin saya bisa memberikan jawaban. Jawaban yang cerdas, singkat, tegas. Nah, di sini. Saya rasa yang lebih tahu. Sebetulnya yang disebut agama adalah merupakan jalan darurat. Dia sebagai petunjuk awal yang harus kita berikan kepada manusia di awal kehidupannya. Manusia di awal kehidupannya manusia apa itu? Manusia kanak-kanak. Manusia kanak-kanak. Lah iya, awal kehidupan manusia apa namanya? Anak-anak. Anak-anak, bayi. Kok manusia purba? Jauh. Manusia purba belum kenal agama. Semua kan. Ya, di sini manusia purba pun juga ada agama, tapi kan ada. Iya. Awal kehidupannya adalah anak-anak. Awal mulanya dari anak. Anak-anak, ya. Anak-anak ini tidak punya pengetahuan apapun. Semuanya yang dimiliki oleh anak-anak serba terbatas. Ya. Kemampuannya, kecerdasannya, pengetahuannya, pengalamannya, kondisi tubuhnya, semuanya serba terbatas dan lemah. Supaya tidak melampaui batas. Artinya
anak-anak ini membutuhkan petunjuk awal. Ya. Petunjuk awal untuk apa? Ya untuk bisa menghadapi kehidupannya. Sebab tanpa adanya petunjuk awal sama dengan kita melepaskan anak-anak di hutan. Apa yang dia akan dapatkan? Ya tidak ada apa-apa. Liar. Ya tidak, mungkin tidak liar. Tidak liar. Ya tidak Liar ngerti tidak apa-apa. liar atau tidaknya itu kan karena ada contoh. Iya. Kalau dia tidak mendapatkan contoh dari apapun atau siapapun, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Kalau anak manusia itu dipelihara sama singa, mungkin bisa menjadi liar seperti singa karena dididik oleh singa. Tapi kalau dia nggak didik oleh siapa-siapa, dia nggak menjadi apa-apa. Oleh karena itu, manusia di awal kehidupannya sebagai anak-anak mulai dari bayi, dia membutuhkan pengetahuan awal. Nah, pengetahuan awal yang dibutuhkan anak untuk menghadapi kehidupannya di awal kehidupan ini, itulah yang disebut agama. Dan yang namanya agama nggak harus turun dari langit. Yang namanya agama adalah pengetahuan awal, bimbingan awal yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya. Itulah agama. Agama. Iya. Nah, sedangkan agama yang diterima oleh anak-anak itu sangat tergantung pada pengetahuan orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, otomatis agama yang diterima anak-anaknya adalah Islam. Kalau orang tuanya Kristen, maka yang diterima adalah dogma-dogma dan teologi Kristen. Begitu pula kalau orang tuanya sama sekali nggak ngerti Tuhan, ateis, atau bahkan penentang Tuhan, ya anak-anaknya akan mendapatkan agama seperti apa yang diberikan oleh orang tuanya. Mungkin dia akan jadi penentang Tuhan, ateis, agnostis. Karena anak-anak nggak jauh dari orang tuanya. Buah mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, manusia seperti itu. Oleh karena itu agama adalah merupakan jalan darurat bagi manusia. Dia merupakan tuntunan yang darurat. Artinya darurat, kita memberikan pengetahuan yang sangat terbatas, itu darurat. Sebatas itu aja. Yang sebaiknya kan kita harus memberikan pengetahuan yang sempurna kan. Tapi kan dengan kapasitas yang terbatas tadi, jelas kita tidak bisa memberikannya secara sempurna. Ya kan? Maka jalan yang sangat darurat tadi, otomatis kan nggak bisa kita pakai selamanya. Hanya sementara. Sementara. Namanya juga jalan darurat. Ya. Contoh kita misalnya mau bangun jembatan. Atau ada jembatan yang rusak, maka kita bikin jembatan darurat. Ya, sementara. Ya. Begitu jembatan yang ingin dibangun sebenarnya begitu jadi, yang sementara kan dihancurkan. Berarti begitu pula jalan darurat yang atau tuntunan awal yang diterima oleh anak manusia ini, karena dia jalan darurat, hanya sementara. Ya sifatnya hanya sementara. Kalau ini dipakai selamanya sampai dia dewasa, sampai tua. Ya salah. Sampai tua ya jalan darurat itu. Nah, itu yang membuat bangsa ini kacau, manusia itu kacau karena keyakinan yang dia peroleh dari mulai kanak-kanak sampai tua. Dia gunakan sampai tua sebagai pegangan. Tidak ada pertumbuhan dan perkembangan apapun. Padahal yang disebut agama adalah merupakan jalan darurat yang diberikan oleh manusia dewasa kepada anak-anaknya yang masih sangat terbatas. Nah, setelah anak-anak itu, setelah dia tumbuh berkembang menjadi remaja, otomatis metodologi pengajaran dan penyampaiannya kepada anak akan berubah. Karena yang disebut manusia itu dalam pertumbuhannya menjadi manusia sempurna, dia harus melewati 4 tahapan.
tahap anak-anak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap tua. Ini kalau kita bikin perumpamaan pertumbuhan itu secara biologis. Tapi kalau kita menggunakan perumpamaan pertumbuhan anak manusia itu nggak jauh beda dengan tanaman, ya, maka masa kanak-kanak adalah merupakan masa tanam. Ya. Kalau kita perumpamaan tanaman, ya, dia merupakan masa tanam. Masa remaja adalah masa pertumbuhan. Masa dewasa adalah masa perkembangan. Dan masa tua adalah masalah pembuahan. Panen. Iya. Nah, dari sekian tahapan tadi, mana yang paling penting coba? Hasilnya pembuahan. Salah. Yang paling penting adalah masa tanam. Masa tanam. Kenapa harus masa pembuahan? Kalau orang lalai dalam masa tanam, apa tahu apa yang ditanam? Enggak. Kalau yang ditanam nggak tahu, terus apa yang mau diharapkan dari buahnya? Enggak tahu apa. Iya, maka masa tanam adalah merupakan waktu yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Ya. Apa yang mau kita tanam? Mangga atau jagung? Kalau tanamannya nggak jelas, maka yang tumbuh pun nggak jelas. Yang berkembang nggak jelas, buahnya juga nggak jelas. Lalu apa yang kita harapkan? Jadi masa tanamnya harus jelas. Apa yang ingin kita tanamkan pada anak-anak kita? Iya kan? Ya, jelas. Agar jelas kalau tanamannya mangga, kalau sudah jelas, Pasti berbuah mangga. dan pada masa pertumbuhannya, kita nggak usah banyak tanya. Kalau di masa tanam itu kita tahu bahwa yang kita tanam adalah biji mangga, maka yang tumbuh adalah pohon mangga. Ketika berkembang dan berbuah pasti buah mangga. Jadi kita tak perlu risau lagi. Kalau anak manusia pada masa tanam kita nggak tahu apa yang kita tanamkan pada anak-anak, kita nggak tahu anak-anak kita mau jadi apa. Mau jadi preman atau menjadi pahlawan? Karena ditanamkan di awal. Karena nggak tahu tanamannya. Di sinilah tanggung jawab orang-orang dewasa. Orang dewasa nggak hanya bisa menyalahkan, tapi ya orang dewasa harus menyadari Pentingnya mendidik anak. pentingnya masa tanam. Makanya masa tanam atau masa kanak-kanak ini kita sebut sebagai masa emas, golden age, masa emas, Masa yang paling menentukan. masa yang paling menentukan. Oleh karena itu, kenapa agama menjadi sangat penting buat manusia? Karena agama adalah merupakan cara yang paling darurat untuk memberikan petunjuk pertama, tuntunan pertama kepada anak-anak manusia yang masih sangat terbatas. Jadi apapun yang diterima anak-anak dalam tuntunan hidupnya itu sangat terbatas. Nah, dan semua yang diterima oleh manusia di masa kanak-kanaknya itu terbentuk menjadi keyakinan. Iya. Bertumbuh. Keyakinan adalah merupakan bangunan pertama. Bangunan mental pertama yang ada di dalam jiwa anak manusia. Dan keyakinan ini tersusun dari data-data yang dia terima. Dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari budayanya. Dan data-data tadi tersusun begitu rupa di otaknya, pikirannya. Setiap orang menjadi berbeda karena data-datanya berbeda. Yang masuk data-data yang masuk berbeda. Berbeda. Data-data yang diterimanya berbeda. Berbeda. Ya, dari orang tua yang beda. Berbeda. Kalau yang memberikan data monyet, maka yang ada di dalamnya adalah perilaku monyet.
Kalau yang memberikan data pedagang, maka yang ada dalam dirinya mungkin hanya perhitungan-perhitungan, keuntungan-keuntungan. Jadi kalau terjadi pertengkaran antar anak manusia, yang mereka pertengkarkan hanya perbedaan data-data saja. Iya. Pertengkaran perbedaan data. Iya, Padahal data yang diterimanya beda-beda. data itu hanya merupakan pengetahuan darurat yang kita berikan pada manusia di awal kehidupannya. Dia hanya sebagai pengetahuan darurat. Agar dengan data tersebut kita bisa menggalinya lebih dalam, lebih jauh. Karena keyakinan yang terbentuk di masa kanak-kanak, dia hanya bisa dipakai di masa kanak-kanaknya. Tapi keyakinan yang terbentuk di masa kanak-kanaknya seringkali menjebak dan membatasi langkah kita. Keyakinan yang kita dapatkan di masa kanak-kanak itu telah membuat manusia terpenjara di dalamnya, terperangkap di dalam keyakinannya. Maka keyakinan-keyakinan yang kita peroleh dari kanak-kanak ini harus kita amati kembali. Otomatis yang harus jadi pengamat adalah orang dewasa. Sehingga orang dewasa mampu memberikan bimbingan selanjutnya sesudah kanak-kanak. Apa yang harus kita berikan? Setelah kanak-kanak, remaja apa yang harus kita berikan? Ya otomatis bimbingan yang selanjutnya adalah bagaimana agar apa yang kita tanam tadi mendapatkan atau kita bisa memantau cepat atau lambat pertumbuhannya. Ini selanjutnya ke sana. Jadi agama adalah merupakan cara yang paling darurat sebagai bimbingan awal, sebagai tuntunan awal bagi anak manusia untuk menghadapi kehidupannya, untuk menjalani kehidupannya. Tapi manusia harus menyadari bahwa bimbingan awal ini yang kita sebut, yang kemudian menjadi keyakinannya, itu nggak bisa dipakai selamanya. Satu contoh begini. Ya, satu contoh. Anak gajah. Ini yang pakai perumpamaan Pak, anak gajah. Anak gajah itu kita ikat dengan tali yang cukup memadai yang membuat anak gajah itu nggak bisa lari. Ya kan? Itu dengan percobaan, ikatan ini akan kuat. Kemudian kita ikatkan ke pohon, di mana pohon itu mampu membuat gajah itu nggak bisa kemana-mana. Ya, tentunya anak gajah yang terikat tadi berusaha untuk lepas. Ya kan? Karena bagaimanapun juga dia punya kaki, bisa ingin kemana-mana, tapi ketika terikat dia ya mencoba untuk melakukan pemberontakan. Tapi si pengikat kan sudah memperhitungkan agar seberapa besar kekuatannya anak gajah tadi sudah diperhitungkan tidak akan bisa merusak tali atau pengikat. Ya. Dan anak gajah ini mungkin berkali-kali melakukan percobaan untuk melepaskan diri dari ikatan atau berusaha untuk merusak ikatan-ikatan. Dan anak gajah ini jelas dengan berkali-kali dan gagal, yang pada akhirnya dia muncul keyakinan bahwa dia tidak mampu. Mungkin ini sudah menjadi nasib saya, harus begini. Kan begitu? Iya. Karena dia udah ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali. Pasti kan selesai. Pasti lelah dan akhirnya dia punya keputusan. Memang sudah nasib saya. Ya. Nah, berbarengan itu, ya, sementara itu tanpa disadari, anak gajah itu kan memiliki pertumbuhan dan tubuhnya yang semakin lama semakin membesar. Habis anak gajah kan tidak menyadari pertumbuhan itu.
ketika tubuhnya itu semakin besar, dia nggak sadar kalau tubuh yang semakin besar sebetulnya sudah mampu melepaskan diri dari ikatan. Tapi karena keyakinan yang sudah begitu kuat bahwa dia sudah nggak mampu lagi, dan itu akan terbang. Padahal kenyataannya seharusnya dia bisa. Iya, tapi yang namanya keyakinan itu sangat kuat. Melebihi ikatan itu sendiri. Iya. Hah? Terus sampai kapan gajah ini menyadari kalau sebetulnya dia mampu memberontak dari kata itu? Sampai kapan? Ketika ada yang menyadarinya. Tidak bisa. Yang namanya anak manusia itu sulit dikasih kesadaran. Sampean nasihati orang para penganut Wahabi itu. Wah, keras. Keras. Kira-kira mau menerima kan ya nasihat saya? Sudah. Kamu tuh Udah punya bisa keyakinan dibayar. yang salah, bro. Kamu sadar. Ah, Sadar. bisa kira-kira. Tidak bisa. Sama anak gajah tadi kalau misalnya dikasih nasihat, keyakinanmu tuh salah, bro. Kamu sebenarnya sudah bisa lepas. Kan gitu kan? Iya, harusnya. Tapi Iya. nyatanya enggak begitu. Nggak bisa. Mereka sudah yakin dan keyakinannya yang dianggap kuat. Enggak benar. Ya, dianggap benar gitu kan. Karena dia sudah berkali-kali mencobanya. Seperti itu yang terjadi. Maka yang bisa menyadarkan anak gajah adalah bencana. Bencana. Oh, Coba kalau tiba-tiba terjadi kebakaran hutan, iya. maka ketakutan yang luar biasa akan membuat dia lari. Ternyata aku mampu. Ketika lari terputus, loh, kaget ya, tuh. Aku bisa. Ternyata kau bisa. Kenapa nggak dari dulu aku lakukan ini? Nah, Jadi dia disadarinya oleh bencana. oleh bencana. Dan itu sudah menjadi watak seluruh kehidupan. Manusia pun mulai menyadari bahwa ada yang salah dengan keyakinannya ketika dia menghadapi masalah dalam kehidupannya. Menghadapi masalah. Lalu dia menyadari. Iya, Sudah terlambat. belum terlambat. Ya, masalah itu bisa saja tiba-tiba dia mendapatkan sakit yang luar biasa, atau tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Banyak masalah. Maka setiap masalah yang muncul dalam kehidupan kita adalah merupakan antitesis. Pengajaran. Antitesis terhadap keyakinan kita yang sudah kita anggap tesis. Ya. Mendobrak keyakinan lama. Iya, mendobrak keyakinan lama yang kita anggap benar. Tapi dengan adanya antitesis tadi, kita mengetahui kerapuhan dari keyakinan yang lama. Harus memiliki keyakinan yang baru. Kita butuh pengalaman baru. Menyadari. Dengan pengalaman baru akan terbangun pengetahuan yang baru. Pengetahuan baru yang melawan keyakinan lama. Nah, pengetahuan baru ini kita sebut antitesis. Keyakinan kita yang sudah kita anggap benar itu kita sebut tesis. Nah, kemudian tesis ini berhadapan dengan antitesis. Akhirnya dia terjadi perubahan. Nah, perubahan inilah yang kemudian kita sebut sintesis. Perubahan. Ini namanya proses silogisme dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana berubahnya sebuah keyakinan atau pengetahuan melalui proses-proses yang namanya proses silogisme. Tesis, antitesis, sintesis. Nah, kemudian sintesis ini makin lama menjadi makin kuat kebenarannya. Nah, ketika dia makin kuat kebenarannya, dia menjadi tesis baru. Keyakinan yang baru. Keyakinan yang baru. Dan keyakinan yang baru ini pun tidak mutlak absolut. Selama belum ada antitesis, maka dia mutlak. Tapi begitu muncul antitesis baru lagi, maka dia tesis baru ini akan melemah. Dan seperti itulah berulang-ulang. Iya, oleh karena itu semua statement ilmiah, statement keyakinan kita itu relatif, tidak pernah absolut.
Oleh karena itu, dalam kehidupan dan perjalanan ini kita nggak perlu membuat kesimpulan apapun terhadap apa yang kita lakukan. Mengalir saja. Setiap kesimpulan itu hanya pembatasan. Artinya tidak perlu memegang kuat-kuat seolah-olah itu Iya. paling benar. Ya. Iya. Seperti kesimpulan yang menyatakan bahwa benda yang paling terkecil adalah atom. Itu kan kesimpulan. Ya kan? Kesimpulan ilmiah itu kan. Tapi manakala ditemukan ada benda yang lebih kecil dari atom seperti partikel, maka kesimpulan ilmiah tadi menjadi gugur. Ternyata benda yang paling kecil bukan atom. Ada lagi, Pak. Ada partikel-partikel yang lebih kecil dari atom, yaitu seperti apa? Neutron, Proton, 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 positron. Dan ternyata bukan itu saja, di bawahnya neutron, elektron, dan lain ada yang lebih kecil masih lagi. ada lagi. Sampai pada tingkat kuantum. Itu paling kecil. Dan itu paling kecil yang bisa kita temukan saat ini. Ada lagi penemuan yang terbaru yang blossom, apa? Partikel blossom yang lebih kecil, partikel Tuhan. Itu kan masih dugaan. Masih dugaan. Ya. Kita sebut masih teori, butuh pembuktian. Ya, jadi intinya pemahaman kita tentang agama itu harus kita capai. Dan semua orang harus memiliki, paling tidak semua orang harus punya pemahaman yang sama tentang apa itu agama. Kesepakatan bersama. Pemahaman yang sama, nggak harus pakai. Lalu siapa yang disebut dengan nabi, rasul, avatar? Apakah agama ini ajaran dari mereka? Ya seperti yang tadi, agama adalah merupakan ajaran awal yang diterima oleh anak manusia dari orang tuanya masing-masing. Tinggal tergantung kualitas pengetahuan dari orang tuanya itu bagaimana. Sedangkan para nabi, para rasul, para Buddha, para Mesias, mereka sama sekali tidak mengajarkan agama. Mereka sebetulnya spiritualis sejati. Bukan agama sejati. Agama itu bagian dari spiritual. Spiritualis sejati. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah mengetahui kehidupan ini apa adanya. Orang yang sudah mampu menembus kenyataan apa adanya. Dia yang sudah mengetahui rahasia kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Iya. Jadi para Mesias, para Nabi, Avatar, dan lain sebagainya adalah orang-orang yang sudah mampu mengetahui kehidupan dengan seluruh rahasianya apa adanya. Mereka spiritualis sejati. Kalau ada orang yang mengaku dirinya spiritualis, mereka belum seberapa dibanding yang memang sudah dikenal. Nah, para spiritualis sejati ini ketika mencoba mengajarkan atau menyampaikan pengetahuannya kepada manusia, maka penyampaian yang dilakukan harus disesuaikan kepada yang menerima. Karena manusia terbagi dalam 4 macam manusia. Ada manusia anak-anak, manusia remaja, manusia dewasa, dan manusia tua. Automatically kita tidak bisa memberikan dengan cara yang sama kepada orang-orang yang berbeda kapasitas kecerdasan dan kemampuannya. Bagaimana caranya kita menyampaikan pengetahuan ini kepada anak-anak? Dan bagaimana kita memberikan tuntunan-tuntunan kepada yang remaja?
Nah, di sana ada metodologinya sendiri-sendiri. Nah, sedangkan pada faktanya orang yang diketahui orang seolah-olah agama itu adalah sesuatu yang dominan dalam kehidupannya. Seolah-olah agama itu sudah total. Sudah mencakup Dia segala. seolah-olah tuntunan yang sudah selesai. Iya. Bahkan mereka seolah-olah menganggap tidak ada jalan lain. Kecuali Inilah agama jalan itu. yang harus kita jaga. Sampai mati. Nah, ini dan ini pun juga bukan kesalahan para penganut agama. Kesalahan terletak pada para pengajarnya. Dan para pengajarnya pun juga nggak bisa disalahkan. Karena mereka mendapatkan pengetahuan agama memang sebatas itu. Maka dia pun hanya mengajarkan apa yang dia ketahui. Nah, kesalahannya adalah mereka tidak mau mengembangkan dirinya lebih jauh. Tidak mau mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya lebih jauh dan lebih dalam. Sehingga apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak manusia sebatas yang dia ketahui saja. Tidak menyadari masih ada di atas pengetahuan yang dia ketahui. Dan celakanya masing-masing orang terbatas ini merasa benar sendiri dan menyesatkan yang lain yang tidak sepaham dengan dia. Dan jika para pembawa agama tadi dalam mengajarkan keyakinan kepada anak-anak manusia dengan mengatakan bahwa jalan inilah jalan yang paling benar, Ya, jalan lain kecuali jalan. iya, Jalan agama. ini memang merupakan cara untuk mendidik anak-anak dengan mengatakan bahwa inilah jalan yang paling benar. Kenapa harus begitu? Agar anak-anak ini fokus pada satu jalan. Kalau kita perkenalkan pada anak-anak ada 1000 jalan, ya semua pengen dicoba. Ya nggak sampai-sampai. Semua dicobain. Iya. Cukup satu jalan, tapi dia lakukan, dia jalani, dia lewati. Toh ujungnya sama. Itu hanya jalan. Iya, jalan. Tapi celakanya manusia nggak pernah berjalan di jalan itu. Rata-rata manusia hanya mempelajari jalan itu saja. Bukan menjalaninya. Bukan melewatinya. Mempelajari Jalan ini siapa yang bikin. Oh, yang bikin Nabi Muhammad. Akhirnya jadi perdebatan, mendebatkan. Jalan ini, jalannya siapa yang bikin? Oh, jalannya Yesus. Jalanku jalannya Buddha gitu. Dipelajari saja. Hanya sekedar dipelajari. Bukan dijalani, dilewati. Kemudian mereka berdebat tentang pengetahuan tentang jalan itu. Jalan ini dibuat tahun berapa ini? Terus struktur yang digunakan untuk bangun apa saja? Kerikil, geragal, pasir, semen, aspal. Wah, masih bagusan jalan saya. Mereka berdebat tentang kualitas dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya sebatas itu. Mereka seperti pedagang-pedagang yang mencoba untuk menjelekkan yang lain, Membaguskan dagangannya sendiri. sendiri. Padahal setiap pembimbing agama mengatakan bahwa agama yang paling benar, agama yang baik ini adalah agar anak-anak itu menjadi fokus. Dia mengatakan tiada yang lebih baik selain agama Islam. Untuk agama Islam. Iya, ya. Tapi kalau kita berbicara yang lebih jauh lagi, sebetulnya antara agama yang satu dengan yang lainnya sama. Kalau kita mau melihat agama itu dari ajaran kemurniannya, Kembali ke asal. ya. Jadi agama yang dibawa atau tuntunan spiritual yang dibawa oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad, bukanlah ajaran yang baru. Dia sudah diajarkan mulai dari Adam.
Dan ajaran ini universal sampai kapanpun. Apa yang dibawa Muhammad tidak jauh berbeda dengan apa yang dibawa oleh Yesus. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibawa oleh Buddha. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibawa oleh Musa dan seluruh nabi-nabi maupun penyampai kebenaran. Sama. Yang berbeda adalah cara penyampaiannya dan bahasanya. Nah, yang kemudian berkembang selanjutnya adalah ketika orang mencoba memahami ajaran murni dari tokoh-tokoh spiritual yang muncul di setiap zaman, Ya, yang muncul yang ya, pada saat yang muncul. ya, di setiap zaman muncul tokoh-tokoh suci yang seperti Buddha, Oh ya, Nabi Muhammad, Yesus, Musa, Ibrahim. Ketika mereka mengajarkan ya tentang ajaran murni, setiap penganutnya jelas tentang kemampuan dan kecerdasan setiap penganutnya tidak akan mampu memahami seluruh ajarannya. Sehingga bedakan antara ajaran murni yang sebenarnya, yang memang tidak ada perbedaan antara ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, Buddha-Buddha sebelumnya, Kristus-Kristus sebelumnya. Tidak jauh berbeda dengan penyampai-penyampai yang datang di akhir zaman. Sama. Ya. Yang menjadi berbeda kemudian adalah bukan ajaran murninya, tapi pemahaman para penganutnya. Jadi bedakan kebenaran dari ajaran murni dengan kebenaran dari pemahaman para penganutnya. Keyakinan para penganutnya bisa terbangun sendiri, diolah oleh pikirannya dan tidak berpijak pada kenyataan yang sebenarnya. Ya. Sedangkan agama itu bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Misalnya, yang cerita tentang kopi. Yang cerita tentang itu punya Hyang ya? Iya. Misalnya Hyang cerita tentang kopi. Hyang cerita tentang kopi karena Hyang punya pengalaman. Dia mengalami minum kopi itu enak. Ketika Hyang mencoba untuk menceritakan kopi itu begini, cara menikmatinya begini. Tapi orang-orang tadi yang mendapatkan cerita dari Hyang, mereka baru mendengarkan, tapi belum pernah minum kopinya Hyang. Ya kan? Cerita yang mereka dengarkan dari Hyang jelas berbeda. Karena apa yang Hyang ceritakan dari kenyataan, dari sumber yang nyata. Sedangkan apa yang mereka dengar dari Hyang hanya kata-kata, hanya bahasa, yang kemudian menjadi data di dalam pikirannya. Kemudian dengan pola pikirnya, data-data itu berkembang, berevolusi, menjadi keyakinan-keyakinan yang berbeda antara satu penganut dengan penganut yang lain. Sampai sekarang. Jadi jelas berbeda antara ajaran murni yang disampaikan oleh para nabi yang bersumber dari kenyataan dengan keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang belum mengetahui kenyataan. Nah, di sini perbedaannya ya. Akhirnya para penganut agama berdasarkan pemahaman-pemahaman yang sudah jauh dari sumbernya itu otomatis melahirkan pertengkaran, merasa benar sendiri dan menyesatkan yang lain. Jadi tidak salah kalau Nabi Muhammad pernah berkata bahwa Islam ini akan pecah menjadi 73 aliran. Dan semuanya salah. Yang benar hanya satu. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan mana yang benar. Kenapa Nabi Muhammad tidak menunjukkan?
Karena Nabi Muhammad berharap umatnya cerdas dan bisa tahu sendiri. Gak usah didikte. Tapi nyatanya gak cerdas. 73 itu mengaku semua paling benar. Masing-masing penganut dari 73 merasa benar. Dan menyesatkannya lain. Padahal 73 itu salah semua. Lalu mana yang benar? Yang benar adalah ajaran yang keluar dari Nabi Muhammad. Yang keluar dari Nabi Muhammad itulah yang benar. Dan yang keluar dari mulut para penganutnya semua dari otaknya masing-masing. Nah, disinilah sebetulnya sumber masalah awalnya. Oleh karena itu kalau kita ingin menilai suatu ajaran agama, jangan melihat dari para penganutnya. Jangan melihat bukus. Selidiki, bukan buku. Bukan buku. Kalau kita ingin menilai kebenaran, ya dari sumbernya, bukan dari pendengarnya. Iya. Para penganut kan hanya mendengar saja, belum pernah tahu sumbernya. Ya. Jadi kalau kita mau meneliti lebih jauh, ya agar kita bisa fokus, sebetulnya apa yang menjadi masalah. Tapi ini kan hanya merupakan cara fokus yang paling awal yang harus kita lakukan. Jelas perpecahan, pertengkaran, pertikaian bukan hanya di sini, tapi di sini awal. Bisa saja perpecahan tadi ada perbedaan kepentingan, ada tujuan-tujuan tertentu dalam membangun ideologinya, membangun cita-citanya. Setiap orang punya keyakinan yang dia dapatkan pada waktu kanak-kanak. Dan semua orang punya keyakinan, baik itu dia beragama atau tidak. Nah, keyakinan ini adalah merupakan bangunan yang tersusun oleh bahan-bahan yang berbeda. Ada keyakinan-keyakinan yang dibangun dari ajaran-ajaran murni agama. Ada keyakinan-keyakinan yang dibangun dari pengetahuan yang dia peroleh dari membaca buku, dari pengalaman yang dia peroleh dalam menjalani kehidupan. Jadi bahan-bahan yang membangun keyakinan setiap orang itu bisa berbeda. Ya. Otomatis bangunannya pun menjadi berbeda. Oleh karena itu keyakinan-keyakinan ini harus kita kaji ulang. Sebagaimana anak gajah yang sudah merasa benar dengan keyakinannya. Jadi seperti itu untuk sementara, dan monggo Mas Heri, Pak Sugeng Heri, Mas siapa? Mas Adam. Jadi agama merupakan jalan darurat. Ya? Agama merupakan tuntunan awal. Anak-anak manusia kalau nggak dituntun, dia tidak bisa berdiri. Dituntun. Kalau nggak dituntun, dia akan merangkak selamanya. Ya. Dan harus diajari caranya berjalan. Ya dituntun kan? Nah kalau dia sudah berjalan, apa terus dituntun? Tidak, dilepas. Dilepas. Maka agama itu dilepas. Ya iya, jadi seolah-olah ketika kita berbicara seolah-olah kita harus melepaskan agama. Kita udah disesatkan. Justru melepaskan agama. Padahal udah metaforanya jelas. Kalau kita sudah bisa berjalan, masa dituntun terus? Kalau kita belum bisa berjalan, ya kita butuh tongkat untuk bisa berjalan. Sebagai pembantu. Pembantu darurat selama kita belum bisa melangkah dengan kaki kita. Tapi begitu kaki kita menjadi kokoh, kuat, berjalan, tongkat ini tetap dipegang di tangan. Dilepas, ngapain dia akan mengganggu perjalanan kita? Iya. Masuk akal logika. Ya memang harus pakai logika. Makanya Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada kita
Kalau belajar agama tanpa logika bisa buta. Iya, jadi penganut buta, penganut fanatik. Iya, bisa menjadi buta Ya. dan merasa benar sendiri. Ya. Makanya Al-Quran sendiri banyak mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada logika. Hanya peringatannya kan selalu afala taqilun, afala ta'lamun, afala tazakkarun. Nah, kalau baca ayat-ayat nggak usah banyak-banyak, gitu aja. Itu sudah mewakili Hah? semuanya. Di mana otakmu? Iya, di mana otakmu? Kamu kemanakan akalmu? Ha? Itu teguran. Iya. Afala taqilun, afala ta'lamun. Emangnya kamu nggak punya otak? Gitu. Kenapa kamu tidak berpikir? Tapi bukan berarti otak satu-satunya. Otak pun juga alat buat kita untuk mengukur sebuah kebenaran. Kebenaran yang masih bersifat sementara. Sebagaimana tesis, antitesis, sintesis. Iya. Karena otak pun punya keterbatasan. Dia bukan satu-satunya kebenaran. Maka kita juga jangan mengkultuskan otak. Seolah-olah semua yang dari otak adalah benar. Oke? Oke. Ya. Semoga saja. Ini sebetulnya mau dialog bebas. Ternyata kok yang banyak ngomong gimana nih? Jadi puas kalian yang ngomong.